Orang bilang itu atau orang pikir itu kalau pustaka itu sama dengan buku. Pustaka itu sama dengan kata orang. Oh, orang pikir gitu kan. Oh, emang beda ya? Oh, beda. Oh. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum Pak Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa lancar sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah puasa lancar. Ini saya punya puasa itu hanya sehari-sehari. Kok maksudnya sehari-sehari Pak? Sehari buka. Oh iya, harus gitu Pak, harus gitu. Jangan terus lanjut Kalau malamnya nggak puasa Pak ya? Kata orang kan puasa 30 hari, saya sehari-sehari aja. Oh sehari-sehari aja, sehari buka, puasa lagi. Harus gitu Pak, oh enggak nanti bahaya Pak. Aktivitasnya apa aja Pak Wiji selama bulan Ramadan ini? Ya, rutinitas kerja seperti biasa. Karena di perpustakaan itu amanah saya, ya saya di perpustakaan dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan tentunya. Ini tetap buka ya Pak, perpustakaan tetap buka walaupun bulan puasa? Iya, tetap buka, tapi bukanya tidak jam 6 maghrib. Mulai jam 8 sampai jam 16 gitu. Kita nggak terus itu. Ikut imsak nggak gitu? Itu ya. Jadi kalau orang lain bukanya jam 6 maghrib itu, akhirnya jam 8 pagi sudah buka. Kita terus di situ. Perpustakaan buka jam 8 sampai jam 16. Pokoknya nggak ikut jam 18 sampai tutupnya jam 3 pagi ya? Iya. Pak, masih ramai Pak perpustakaan di bulan puasa ini? Alhamdulillah kita buka dan welcome kepada semua pengguna termasuk mahasiswa, dosen, masyarakat umum bahkan kita banyak juga kunjungan dari luar itu. Alhamdulillah perusahaan kita termanfaatkan. Walaupun secara kuantitas tidak maksimal karena kita ada batasan prokes pakai ya protokol kesehatan ya, mungkin kita siapkan prokesnya tapi secara secara personal sih mereka sudah prokes sendiri. Lalu kita buka aja seluas-luasnya, mereka punya prokes sendiri, jadi aman-aman saja. boleh masuk, boleh baca tapi tetap pakai masker dan jaga jarak Pak ya? Betul. Saya kira jaga jarak perlu juga karena kalau bertumpuk kan nggak boleh, makanya harus satu-satu. Iya betul. Nggak mungkin baca bertumpuk-tumpuk. Tetap diatur segala kan. Kemudian pakai masker itu mereka yang memerlukan masker ya silahkan pakai, enggak juga enggak apa-apa. Oh gitu. Tapi kampus 1, 2, 3 semua perpustakaan buka? Buka. Oh alhamdulillah. Karena kasihan mahasiswa yang akan menyusun skripsi, betul. Mereka butuh literatur dan butuh perpustakaan. Hanya memang sampai saat ini belum kita pinjamkan bukunya gitu. Oh tetap hanya boleh baca di tempat, tidak boleh dibawa pulang. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin awal-awal pandemi kayaknya cuma kampus 3 yang hanya buka, tapi sekarang 1, 2, 3 semua dari awal pandemi tetap buka. Gitu. Hanya mereka kan yang pengunjungnya yang tidak ke perpustakaan. Kita pakai ada sistem perpustakaan ya? yang digital. Mereka bisa pinjam pakai gadgetnya gitu. Oh iya. Ini kan sudah lebih dari 10.000 judul sehingga dia bisa. Berarti nggak harus datang ke perpus Pak ya? Bisa tidak harus datang dulu, tidak segera Oke, alhamdulillah mengalami kemajuan ini. Ya, alhamdulillah dia termanfaatkan. Pak, kenapa sih namanya apa namanya? Pustaka. Kalau misalnya apa ya? Kalau orang aku bacanya kok penjaga salah ya penjaga. Saya ya, kita tuh sering tahu ada toko buku yang namanya pustaka. Atau apa sebenarnya Pak pustaka itu gitu? Ya. Kalau bahasanya apa sih Pak? Kalau penjaga perpus pustakawan. Ya. Terus kenapa perpustakaan? Namanya pustakawan tidak perbukuan gitu. Itu ya. Iya, ini yang harus masyarakat ketahui sebenarnya ya. Jadi kenapa itu kok dikatakan perpustakaan nggak perbukuan? Padahal orang bilang itu atau orang pikir itu kalau pustaka itu sama dengan buku. Pustaka itu sama dengan kata orang. Orang pikir gitu kan. Emang beda ya? Oh beda. Pustaka tidak sama dengan buku. Kenapa ada daftar pustaka nggak daftar buku? Kenapa ada kajian pustaka kajian buku kan gitu kan? Oh iya. Nah sebenarnya kalau secara
fisik bisa kita lihat kalau buku itu adalah kontainer tempatnya, kalau pustaka itu adalah kontennya. Oh, isi Pak, lebih ke substansi. Isi dari ilmunya, isi dari pengetahuannya. Maka sebenarnya pustaka itu diambil dari tradisi agama Hindu. Pustaka itu dari agama Hindu. Itu yang identik dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan disimbolkan dengan Dewi Saraswati, itu istrinya Krishna. Bukan istri saya, bukan. Iya. Itu istrinya Krishna. Sekarang masih ditayangkan kok Pak. Oh iya. Saya pribadi soalnya. Sampai mana-mana. Nah, Krishna Dewi Saraswati itu punya 4 tangan, kayak Krishna 4 tangan. Nah, itu memegang 4 barang atau 4 objek. Nah, yang itu yang menjadi simbol pengetahuan. Pertama itu megang tasbih. Catat ya. Yang kedua, nggak usah cari pulpen. Yang kedua, saya catat di sini aja Pak. Yang kedua pegang kitab. Oke, 2 di kitab, tasbih, buku. Yang ketiga pegang bunga. Nah, yang keempat pegang alat musik. Kalau di gambar itu piano. Dia pegang harpa. Oh, harpa. Nah, yang kayak kecapi gitu lah, gitu kan. Artinya kan lebih dari satu senar itu kan. Itu kalau dibunyikan bersama iramanya akan menjadi harmonis. Tapi kalau satu-satu kan nggak enak, gitu kan. Iya. Makanya kalau jomblo itu memang nggak enak. Makanya kayaknya cuma kru sama krunya aja gitu. Udah, masih mau aku jomblo. Sudah berakhir Pak, jomblo saya sudah. Jadi empat inilah yang menjadi simbol pengetahuan itu, atau simbol pustaka itu. Jadi orang yang tasbih, buku atau kitab, bunga, dan alat musik. Gimana? Ini ya. Jadi pustaka ini mencakup 4 hal ini. Jadi orang yang menguasai pustaka itu dia ini secara spiritual yang disimbolkan dengan tasbih itu. Dia punya kecerdasan spiritual antara Tuhan dengan dirinya. Kemudian kitab itu lambang dari pengetahuan. Jadi orang yang menguasai pustaka dia akan memperluas ilmu pengetahuannya, informasinya, kemudian hal yang terkait dengan pengembangan keilmuan itu dilambangkan dengan kitab ini. Kemudian bunga yang satu lagi. Bunga ya Pak? Maksudnya? Iya. Ada aneh kenapa bunga? Itu kan disandingkan sama buku, sama tasbih, sama itu Pak. Kehidupan. Bunga itu kehidupan. Jadi orang yang menguasai pustaka itu dia akan paham arti makna atau arti dari hidup itu sendiri. Oke. Lalu alat musik itu lambang keharmonisan. Jadi kalau bahasa kita aspek sosial. Jadi dengan lingkungan sekitar dia harmonis, dengan keluarga dia harmonis, dengan berbagai warga di masyarakat, masyarakat dia harmonis. Maka orang yang menguasai pustaka ini dia akan sebenarnya inilah orang yang sukses membawa 4 nilai itu ya. Membawa 4 nilai ini dan inilah orang yang sukses menjadi manusia itu yang menguasai pustaka itu. Maka perpustakaan itu sebenarnya itu tempatnya orang-orang sukses. Amin. Maka nggak ada loh orang-orang berhasil, orang sukses tanpa perpustakaan, nggak ada. Mesti semuanya melewati proses namanya pustaka. Walaupun tidak datang perpustakaan, tapi dia paling tidak butuh pengetahuan, butuh riset dari mana dari pustaka tadi gitu. Itu kenapa pustakawan tadi kan? Nah, pustakawan itu kan tadi kalau pustaka itu adalah pengetahuan, maka uang itu adalah orangnya. Maka dia sebenarnya orang yang mengelola informasi, mengelola pengetahuan, bukan penjaga buku. Kalau penjaga perpustakaan sama dengan hantu. Jangan dong. Ya, makanya pustakawan itu bukan hantu gitu kan. Jadi jangan disamain ya Pak. Bukan penjaga. Oke, kadang kan memang kayak gitu ya, kayak seakan-akan tuh yang namanya pustakawan itu yang jaga perpustakaan. Maaf ya Pak, tapi kadang karena ini kan perlu juga disampaikan kepada masyarakat gitu kan. Saya pengertian awam saya kira seperti itu, ternyata enggak ya. Enggak, justru pustaka itu mempunyai nilai filosofis yang cukup tinggi. Karena bagi orang yang menguasai 4 hal tadi, saya bilang tadi itulah orang yang sukses menjadi manusia itu kalau orang sudah menguasai pustaka itu. Iya, meliputi 4 ternyata spiritual, pendidikan ilmu ya, kehidupan sama sosial, itu jalan semuanya. Kalau udah menguasai itu berarti menguasai pustaka.
Orang yang sering perpustakaan berarti dia siap dengan menjadi orang yang sukses gitu kan. Kru berapa terakhir ke perpustakaan? Itu. Krunya pura-pura ini jaga kamera lah. Gitu. Bunda Uri masih sering ya ke perpus? Insya Nah, Allah. makanya meyakinkan. Iya, intinya itu apa namanya makanya guna kaitan dengan bulan puasa ini Mbak Nuri Mas Hasan. Saya teringat bahwa perpustakaan itu kan mengelola dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen terkait dengan catatan-catatan. Nah, kaitannya dengan spiritual tadi. Nanti di akhirat itu amal kita itu siapa yang mengelola? Pustakawan kan? Gitu. Siapa pustakawannya itu? Kita mulai dari lahir sampai mati. Berarti investasi dunia akhirat Pak ya? Iya, dan kehidupannya itu kan tidak hanya satu orang itu, berjuta-juta untuk beribu-ribu orang itu. Masya Allah, itu kalau nggak perpustakaannya yang di Pak Uji berarti tiap hari amalnya mengalir Pak. tercatat terus. Iya. Jadi siapa yang mengelola literatur amal yang segitu banyaknya dari orang, dan itu tidak akan salah ketika nanti di hari hisab. Oh itu bahaya Pak kalau nggak bisa salah. Apalagi ketuker, saya nggak mau. Inilah organisasi informasi pentingnya itu, gitu kan. Jadi secanggih apapun alat yang sekarang ada, berapa giga tera bahkan sekarang itu sedang orang-orang banggakan. Allah itu sudah punya berapa tera tuh ribu bahkan juta giga atau tera bahkan kan yang mengelola literatur amal itu. Dan nggak akan salah di indeks sedemikian rupa gitu kan. Hasan panggil gitu. Ini amal. Dan mungkin online, gitu. mungkin online-nya Allah itu Allah tahu, malaikat tahu, manusianya ingat, kan online-nya langsung nyambung nih. Itu dia. Jadi ya itu bagian dari kaitannya dengan pustaka tadi. Karena saya berpikir kalau di sana ada dokumen amal yang itu dikelola sudah sedemikian baiknya, sedemikian rupa sistematikanya, sehingga nanti pada saat di hari harus dikeluarkan itu tinggal ambil gitu. Ini punya ini punya gitu. Bener-bener desainnya. Ibaratnya mungkin kalau kita kenal perpustakaan saat kita sekolah, ternyata ilmu perpustakaan tuh Allah sudah ada kayaknya ya. Dari desainnya Allah itu sudah ada rancangan perpustakaan gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, terus ke depan pengennya perpustakaan IAIN kayak apa ini Pak? Ya, perpustakaan IAIN tentu kalau ini di perguruan tinggi tentu ya kita akan ikut dengan irama perguruan tinggi kan gitu kan. Cita-cita perguruan tinggi apa ya, kita sebagai bagian integral. Ingat ya, saya katakan lagi bagian integral. Perpustakaan itu bagian integral dari pendidikan tinggi. Jadi bukan bagian terpisah, bukan artinya perpustakaan nggak penting, perpustakaan kita ditaruh di tempat yang tersendiri begitu, artinya tersendiri, terpencil, tidak mudah diakses. Nah itu yang bagian yang harus dipahamkan bahwa perpustakaan ini pusatnya keilmuan, pusatnya penelitian, pusatnya pengabdian masyarakat itu ya di sini di perpustakaan itu. Maka stakeholder itu harus memahami juga bahwa ini loh perpustakaan ini kalau orang jantungnya ya jantung perpustakaan. Jantungnya ilmu maksudnya ilmu gitu, jantung perguruan tinggi. Kami lebih mengistilahkan bahwa ini adalah urat nadinya perguruan tinggi itu ada di perpustakaan. Kalau jantung kan kalau nggak ada kan bisa mati. Iya kan. Tapi urat nadi itu bagian penting juga. Tetapi walaupun nggak ada perpustakaan, perguruan tinggi juga jalan. Tapi ilmunya di mana? Kan gitu kan? Nggak jalan. Saya pernah keinget Pak, sejarah Islam itu mengalami kejayaan karena waktu itu punya perpustakaan yang maju gitu. Itu bener lah ya waktu itu memang. Iya. Di mana tuh Mas? Di mana Mas? Saya lupa itu. Di Timur Tengah itu kayak Timur Tengah itu kita menjadi pusat keilmuan pada waktu masa kejayaan Islam itu. Itu kemudian karena ada sebenarnya konstelasi politik gitu kan. Nah, hal yang pertama dirusak itu bukan orangnya, bukan obat pemerintahannya, tapi perpustakaan yang ada di Baghdad itu. Kenapa itu Pak? Artinya apa? Orang akan menyadari ketika itu ilmu dipatahkan, itu tidak ada pengembangan lagi. Maka setelah kejayaan Islam itu keilmuan beralih ke Barat kan begitu kan. Kita sekarang ke Barat. Dulu Barat itu belajar ke Timur Tengah. Iya, masa-masa kejayaan Islam itu.
segitu pentingnya ya ternyata perpustakaan atau keilmuan itu peradaban sampai akhirnya yang diputus itu perpustakaan. Iya, saya jadi ingat Mas apa yang barusan Mas Hasan ceritaan ini. Iya benar, tapi sekarang katanya mulai dibangun lagi ya Pak itu perpustakaan Turki itu ya? Ya mulai peradaban Islam mulai berkembang lagi, tetapi semuanya masih ke kiblatnya ke barat, ke barat, cerita ke barat, terus fokus itu juga mirip barat. Iya betul Pak. Kenapa kita sering kali merujuknya teori-teori itu ke barat, padahal Islam juga tidak kalah maju. Bahkan dulu mengalami sangat tidak kalah maju. Sangat tidak kalah maju, bahkan maju menurut saya waktu itu kan kita tidak kita dengan literatur yang dibawa Al-Ghazali, Ibn Rus, ya kan. Sampai sekarang itu Al-Ghazali masih kita pakai gitu kan. Artinya dia malah justru pemikiran yang fundamental menurut saya itu. Jadi mungkin sepanjang hayat itu Al-Ghazali masih bisa dipakai. Dan itu relevan dengan kondisi kehidupan sekarang. Termasuk yang puasa. Dia kan kalau di perpustakaan ada ilmu klasifikasi. Al-Ghazali itu sudah mengklasifikasikan itu. Sudah ada klasifikasi puasanya orang awam, puasanya orang khusus, puasanya orang yang sangat khusus kan begitu kan. Itu sudah klasifikasi gitu kan. Dan ini menarik memang di bulan puasa ini saya ingin menyampaikan juga sebenarnya secara hakikat puasa. Kalau kita melihat dari sisi lain ya, boleh. Di ilmu perpustakaan itu ada ilmu namanya ilmu normatif, ilmu preservasi, ilmu preventif, ilmu juga purifikasi. Nah itu kalau dikaitkan dengan puasa ini juga menjadi relevan saya kira gitu. Artinya begini. Contohnya gimana tuh? Puasa. Iya, gimana ini? Normatif ya, pendekatan normatif. Bahwa puasa ini kan memang melaksanakan aturan. Iya. Melaksanakan norma. Iya. Kepatuhan kita terhadap. Ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya sana ada kata-kata itu atau kata itu diwajibkan atau di bahasanya itu ada yang mewajibkan, ada yang dituliskan gitu kan. Kalau dari asal katanya kan kata ya tubuh, artinya memang menulis gitu kalau bahasa letternya. Tapi bisa dikatakan itu sebagai suatu kewajiban, diwajibkan atas kami itu berpuasa. Artinya peraturan tuh normatif. Lalu puasa ini juga mempunyai nilai verifikatif. Verifikasi lah ya, nilai pemeliharaan perbaikan. Nah, perbaikan atau menjaga kesucian gitu kan. Nah itu bagaimana kalau bisa menjaga kesucian ya kita ini kan selama 11 bulan ini kan liar ya. Liar, serem banget. Kita liar gitu kan, artinya kalau naik mobil itu digas terus kan. Nah bulan puasa ini saatnya ngerem. Iya betul. Ngerem hawa nafsu, ngerem bahkan makan dan minum aja nggak boleh di siang hari kan. Iya di siang hari Pak. Ntar habis maghrib boleh. Kayak gini ada remnya. Kemudian amal-amal yang ada di bulan puasa ini kan kita coba kumpulkan bagaimana kita ini selalu berbuat baik di saat bulan Ramadan itu kan. Menghindari berbuat jelek. Kan gitu kan. Itu menahan diri. Itu bagian dari rahasia ilahi juga ya. Kenapa 12 bulan 1 bulan dianjurkan kita untuk berpuasa. Yang berikutnya nilai preventif, pencegahan ya. Pencegahan. Jadi kita itu kalau di kan ada preventif, mencegah dari kaya, mencegah dari hama. Itu apa yang dicegah? Mencegah lebih baik lah ya. Ilmu jangan sampai rusak itu. Dicegah. Nah ini juga amal kita jangan sampai rusak. Benar. Di bulan Ramadan ini makanya dalam puasa itu mudah-mudahan amal yang 11 bulan kita lakukan itu bisa sempurna, bisa tercegah dari hal yang merusak itu yang di bulan puasa ini. Satu lagi mungkin nilai preservasi atau preservatif ya. Artinya itu pelestarian. Apa yang dilestarikan? Amalnya. Amal baiknya kita itu jangan sampai rusak, jangan sampai terganggu oleh amal-amal buruk lainnya gitu kan. Apalagi kita paham orang kita itu
Nah, kalau misalnya saya membuat soal 10 gitu kan, tapi satu yang saya salahkan, 1 tambah 1 5, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5 gitu kan. Nah, kira-kira dari 10 itu yang 9 benar, tapi yang satu yang salah, yang ditetapkan yang mana? Mungkin ditetapkan sama 1 5, salah Pak, kalau orang ketawa, artinya apa? Orang cenderung melihat kesalahan orang yang cuma satu daripada kebenaran yang banyak itu. Padahal harusnya yang kita lihat yang benar itu Pak, yang baik itu. Artinya semuanya juga dilihat, tapi perimbangan ini lebih banyak dari kebenaran yang benar lebih banyak daripada yang salahnya gitu loh. Artinya harus ada balancing ya, kalau tentang sepeda itu, kalau kata Einstein itu hidup ini sebenarnya seperti orang mengayuh sepeda itu, menjaga keseimbangan tapi harus melaju kan gitu. Kan gitu kan. Itu. Ya Allah, ternyata ya ibaratnya puasa itu bisa dilihat dari kacamata pustakawan. Dengan dari berbagai pandangan. Oh, iya. Iya, luar biasa. Bahkan kalau perpustakaan ini kalau saya lihat memang bisa masuk ke berbagai ranah keilmuan lainnya, sosiologi, antropologi dan lain-lain, termasuk agama itu memang lebih dulu daripada pustakanya itu. Tapi kemudian kalau soal ilmu pengkajian itu bisa disandingkan. Gitu. Menarik sekali tadi kajian kita sampai waktu tidak terasa. Mau kemana Mas? Iya, moga-moga nanti puasa kita hari ini sampai nanti Idul Fitri bisa mengandung 4 hal tadi ya, kayak Dewi siapa tadi Mbak? Dewi Saraswati. Dewi Saraswati, ada spiritualnya, ada keilmuannya, ada kehidupannya, ada sosialnya. Masya Allah, ternyata ya puasa dan perpustakaan ada keterkaitannya. Dan sangat erat sekali. Saya juga baru tahu ini, Pak. Jujur Pak, jujur. Meskipun saya sering setiap hari nonton Krishna itu, Pak. Oh iya, pencinta Krishna. Oke Pak Wiji, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu dan puasanya lancar-lancar. Mohon maaf kalau ada salahnya ya. Enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast manis. Bersama